Soal nomor 51. Anda adalah seorang yang menyukai suasana tenang dan terbiasa bekerja di tempat yang hening. Suatu hari, atasan Anda memindahkan Anda ke cabang kerja yang cenderung ramai dan gaduh. Respon Anda dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Mengajukan resign atau pengunduran diri, B. Berusaha keras menolak perintah yang diberikan atasan, C. Menerima perintah tersebut dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, D. Menerima keputusan tersebut dengan rasa kecewa yang mendalam, E. Melaksanakan perintah dengan prinsip menjaga jarak dengan rekan kerja baru. Oke, ini adalah tentang kemampuan adaptasi ya. Adaptasi. Dalam bekerja itu orang atau pegawai itu harus siap dimutasi atau harus siap dipindahkan, dan tidak boleh terus ada di zona nyaman. Oke ya, tidak boleh di zona nyaman saja. Oke, yang A, mengajukan resign atau pengunduran diri. Ini jelas negatif ya, hanya gara-gara dipindah kok mengundurkan diri. Yang B, berusaha keras menolak perintah yang diberikan atasan. Ini negatif karena dia tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. C, menerima perintah tersebut dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Nah, ini yang bagus ya, meskipun tidak cocok tapi dia yakin bahwa dia bisa adaptasi. Yang D, menerima keputusan tersebut dengan rasa kecewa yang mendalam. Ini juga negatif, ada kata kecewa yang mendalam. Yang E, melaksanakan perintah dengan prinsip menjaga jarak dengan rekan kerja yang baru. Ini jelas negatif, meskipun dia dipindah tapi dia tidak bisa adaptasi dengan lingkungan barunya, gitu ya. Berarti yang paling tinggi poinnya itu yang C. 52. Saya mengikuti suatu pelatihan kepegawaian yang membahas tentang penerapan gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, salam di seluruh bagian instansi. Saat ini saya ditempatkan di bagian front office yang merupakan bagian terdepan dari instansi tempat saya bekerja. Sikap saya setelah pelatihan kepegawaian tersebut adalah A. Melakukan seperti yang saya lakukan sebelum mengikuti pelatihan, karena menurut saya gerakan 3S merupakan suatu hal yang aneh bagi orang lain. B. Saya akan melakukan gerakan 3S apabila saya sudah siap. C. Memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya. Hal itu akan membuat orang lain memahami bahwa saya sudah melakukan gerakan 3S. D. Melakukan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan kepegawaian yang saya ikuti. E. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja supaya sama dengan yang lainnya. Nah, ini yang dinilai jelas, yaitu penerapan perubahan yang membangun ya, perubahan. Jadi dalam bekerja itu tidak boleh ada yang namanya zona nyaman. Harus selalu ada progres atau perkembangan ya. Oke. Ini kan intinya diberikan sebuah ilmu baru yaitu 3S. Berarti kan harus diterapkan ya kan? Diterapkan. Oke. Yang A, melakukan seperti yang saya lakukan sebelum mengikuti pelatihan, karena menurut saya gerakan 3S merupakan suatu hal yang aneh bagi orang lain. Ini jelas salah atau minus ya, sudah dilatih tapi tidak digunakan. B. Saya akan melakukan gerakan 3S apabila sudah siap. Ini juga negatif. Gerakannya sederhana, kenapa harus menggunakan waktu yang siap gitu kan? Hanya senyum, sapa, dan salam saja kok sederhana. Saya memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya. Hal itu akan membuat orang lain memahami bahwa saya sudah melaksanakan gerakan 3S. Ini negatif ya. Yang diminta itu kan aksinya. Dia malah menempelkan poster. Yang D. Melakukan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan kepegawaian yang saya ikuti. Nah, ini yang positif. Menerapkan yang diajarkan.
Yang E, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja supaya sama dengan yang lainnya. Ini awalnya bagus tapi jadi negatif karena hanya di awal saja. Berarti yang paling bagus poinnya itu yang D. Soal nomor 53, pada suatu lomba yang diselenggarakan oleh tempat saya bekerja, saya bertugas di bagian pendaftaran peserta. Peserta yang ingin mengikuti lomba sangat banyak, mereka mengantri untuk mendaftarkan diri. Tiba-tiba ada seorang peserta yang menyerobot antrian dan meminta untuk didaftarkan terlebih dahulu. Sikap saya adalah A. Mendaftar identitas orang tersebut karena sudah berada di depan saya. B. Meminta orang tersebut untuk mundur di belakang dan mengikuti antrian. C. Tetap mendaftar orang tersebut sambil menanyakan identitas orang yang sudah mengantri. D. Tidak mengizinkan orang tersebut untuk mengikuti lomba karena menerobos antrian termasuk perbuatan curang. E. Tidak melayani pendaftaran orang tersebut sampai pendaftaran semua peserta yang sudah mengantri selesai. Oke, ini kan sederhana ya. Ini intinya adalah menerapkan SOP ya, standar operasional prosedur atau aturan. Oke, aturannya adalah antri. Harus antri ini ya. Oke. Yang A. Mendaftar identitas orang tersebut karena sudah di depannya. Nah, ini jelas negatif. Nanti semuanya nyerobot dong. Yang B. Meminta orang tersebut untuk mundur di belakang dan mengikuti antrian. Nah, ini yang positif sesuai dengan SOP. Yang C. Tetap mendaftar orang tersebut sambil menanyakan identitas orang yang sudah mengantri. Ini negatif ya. Tidak boleh diberikan toleransi pada yang sudah menyerobot. Yang D. Tidak mengizinkan orang tersebut untuk mengikuti lomba karena menerobos antrian termasuk perbuatan curang. Ini negatif juga karena tidak boleh seperti ini. Meskipun dia menyerobot, dia masih boleh ikut lomba dong. Yang E. Tidak melayani pendaftaran orang tersebut sampai pendaftaran semua peserta yang sudah mengantri selesai. Ini juga negatif, terlalu berlebihan. Berarti yang paling bagus itu yang B ya. Soal nomor 54. Saya bekerja di bagian input data. Saat ini di tempat saya bekerja memakai software baru yang dapat digunakan untuk memasukkan data secara lebih mudah dan cepat. Sikap saya adalah A. Saya tidak menggunakan software baru tersebut karena saya belum pernah menggunakannya. B. Saya meminta tolong kepada rekan kerja saya yang sudah mahir menggunakan software tersebut untuk melakukan pekerjaan saya. C. Saya menggunakan software baru tersebut sambil belajar dengan rekan saya yang sudah mahir menggunakannya. D. Saya tetap bekerja menggunakan software lama karena menurut saya hasilnya tetap sama. E. Saya akan menggunakan software baru tersebut ketika saya sudah mahir menggunakannya. Oke, ini intinya adalah tentang mau belajar hal baru. Mau belajar hal baru. Oke. Cek yang A. Saya tidak menggunakan software baru tersebut karena saya belum pernah menggunakannya. Ini negatif ya. Dia tidak belajar artinya. Yang B. Saya meminta tolong kepada rekan kerja saya yang sudah mahir menggunakan software tersebut untuk melakukan pekerjaan saya. Dia malah melimpahkan pekerjaannya. Ini juga negatif. Padahal temannya juga punya pekerjaannya masing-masing kan gitu. Yang C. Saya menggunakan software baru tersebut sambil belajar dengan rekan saya yang sudah mahir menggunakannya. Ini positif ya. Dia mau belajar dan mau menggunakannya. Yang D. Saya tetap bekerja menggunakan software lama karena menurut saya hasilnya sama saja. Ini negatif juga. Artinya dia tidak mau menerima perubahan yang lebih baik. Yang E. Saya akan menggunakan software baru tersebut ketika saya sudah mahir menggunakannya. Ini positif. Tapi ini ada catatannya, yaitu dia akan lama karena dia menunggu mahir dulu. Berarti yang paling tinggi poinnya itu yang C, yaitu 5, yang E ini yang 4. Nah, begini ya. Oke. Soal nomor 55. Tempat saya bekerja baru saja menerapkan sistem presensi secara online. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan kehadiran karyawan.
Sistem transaksi tersebut dilengkapi dengan kamera yang digunakan untuk memfoto wajah para karyawannya. Tetapi kebanyakan karyawan kesulitan saat melakukan presensi karena letak kamera yang kurang sesuai dan pencahayaan yang kurang. Sikap saya adalah A. Tidak melakukan presensi karena menyusahkan para karyawan. B. Tetap melakukan presensi manual dan akan melakukan presensi online setelah sistem diperbaiki. C. Tidak melakukan presensi karena atasan dan rekan kerja tahu kalau saya selalu berangkat kerja. E. Melakukan presensi online dan mengusulkan agar sistem presensi online diperbaiki kembali agar benar-benar memudahkan penggunanya. E. Mengusulkan untuk kembali ke sistem presensi manual. Oke, di sini pilihannya itu adalah intinya ada sebuah sistem baru, tetapi ada kendala dalam penerapan. Berarti sistemnya tidak boleh dihilangkan, tetapi penerapannya yang diperbaiki. Oke, kita cek yang A. Tidak melakukan presensi karena menyusahkan para karyawan. Ini jelas negatif ya, hanya gara-gara kameranya susah terus tidak mau presensi. Yang B. Tetap melakukan presensi manual dan akan melakukan presensi online setelah sistem diperbaiki. Ini juga negatif karena masalah tidak terselesaikan. Yang C. Tidak melakukan presensi karena atasan dan rekan kerja tahu kalau saya selalu berangkat kerja. Ini juga negatif karena presensi itu juga untuk administrasi, tidak hanya sekedar bukti kehadiran. Yang D. Melakukan presensi online dan mengusulkan agar sistem presensi online diperbaiki kembali agar benar-benar memudahkan penggunanya. Nah, ini yang bagus, tetap digunakan dan mengusulkan, berarti ada solusi ya. E. Mengusulkan untuk kembali ke sistem presensi manual. Ini negatif karena kembali ke masa lalu ya, berarti yang paling bagus pilihannya itu yang D.